Beberapa waktu ini saya ada sedikit masalah sama teman-teman. Itu ada sebuah kasus gadaikan mobil rental. Ini kayak teman saya ini. Teman saya itu punya mobil rental. Nah, terus dirental sama seseorang. Nah, kemudian digadaikan. Nah, ini yang jadi masalah besar nih. Saya nggak tahu ini teman-teman di sana itu udah pernah ngalamin apa belum. Nah, faktornya ya entah terhimpit ekonomi, skandal utang, atau mungkin terjerat judol kali ya, saya juga nggak paham. Apapun kondisinya, hal itu tetap salah. Akhirnya kita mencari mobilnya, kita track pakai GPS. Nah, ini tips buat para pemilik rental, jangan hanya pakai GPS satu aja, minimal pakai 3 4 lah, tersembunyi dimanapun. Karena ternyata GPS kan bisa dihilangin juga kan, bisa dimatiin atau ini, atau mobil dipretelin. Untungnya itu kemarin itu mobilnya masih bisa di-track dan belum diapa-apain, itu digadaikan ke seseorang. Nah, kocaknya itu seseorang itu masih deket dengan rumah saya. Akhirnya saya ikutan ini, ngurusin masalahnya. Nah, kemudian singkat waktu, akhirnya ditebus, tapi ini dengan masalah yang lebih pelik. Yang menggadaikan itu kita tarik, kita bawa, kita taruh situ, kita buat jaminan. Yang penting kita ambil mobilnya. Kemudian yang menggadaikan sama yang menerima gadaian itu kan akhirnya problem tuh. Sampai cukup lama masalahnya. Nah, akhirnya dicarikan solusi. Utang segala macam, bikin akta notaris, bikin ini, bikin ini. Nah, kemudian bisa clear tuh masalahnya. Nah, ini tips buat teman-teman kenapa jangan sampai ada hal ini terjadi lagi. Yang pertama mungkin yang ada niatan mau menggadaikan mobil rental. Pertama jangan sampai hal itu kalian lakukan. Soalnya ini kalau kayak teman saya kemarin masih enakan orangnya ya, kalian nggak sampai pidana segala macam. Tapi kalau yang pemilik mobil rental ini saklek, otomatis kalian akan dipidanakan. Dan pidana juga kalian tahu sendiri lah berat segala macam. Jadi jangan sampai hal itu terjadi sama kalian. Misal kalian terhimpit utang ini itu, hutang hadapin. Jangan pernah kabur dan jangan mencari hal lain. Hadapin terus negosiasi sesuai kemampuan kalian. Kunci utama untuk menyelesaikan masalah itu adalah tenang. Ya emang pas kondisi lagi ini berat banget. Saya juga pernah ngalamin beberapa kali kondisi skandal utang itu berat banget. Tapi jangan mencari masalah baru gitu loh. Jadi buat teman-teman yang punya skandal utang atau skandal masalah segala macam yang pasti keuangan kalau sampai menggadaikan mobil ya. Itu jangan pernah menggadaikan mobil. Kalau kalian nggak ingin masalah lebih berat lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Dan tips juga buat yang mau menerima gadai mobil, pastikan kalau mobil digadaikan berarti itu nggak ada BPKB-nya. Nah, BPKB-nya ditanyakan, BPKB di mana? Kalau misal BPKB di leasing, tanyakan angsuran terakhir sampai kapan. Kemudian tanyakan kejelasan mobil ini atas nama siapa, mobil ini milik siapa, telusurin terus. Yang pasti kalau gadai mobil nggak mungkin cuma 1-2 juta kan, pasti puluhan juta. Jadi buat kalian, ini masalah yang mungkin terjadi sama banyak orang dan masalah yang mungkin sering terjadi di sekitar kita. Jadi apabila masalah ini terjadi sama kalian semua, hadapin. Terus cari titik tenang. Jangan sampai ada hal brutal yang terjadi. Emosi perlu, tapi jangan bodoh ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak video saya.